Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Kali ini saya akan berbagi tentang Al-Quran digital, ya, Mushaf Al-Quran digital, ya, salah satu aplikasinya adalah namanya Quran Base. Ini menurut saya yang terbaik saat ini, ya, yang terbaik, ya. Jadi jemaah haji eh, kadang disarankan membawa mushaf, ya. Kalau mushaf cetak itu kan berat, ya, berat, kemudian dibawa kemana-mana juga merepotkan gitu kan. Nah, kali ini saya akan berbagi terkait dengan Al-Quran digital yang ada di handphone. Jadi teman-teman kapanpun, dimanapun bisa bawa. Kemudian ketika punya keinginan membaca Al-Quran, bertilawah, tinggal dibuka handphonenya, tinggal dibaca, ya. Baik, teman-teman sekalian, saya akan beralih ke mode slide. Baik teman-teman, saya sudah ada di mode slide. Ini aplikasinya bernama Quran Base, ya, Quran Base. Jadi teman-teman nanti di Play Store, ya, yang pakai Android. Kalau yang di iPhone saya kurang paham. Kalau yang menggunakan Android silakan buka Play Store, kemudian di situ klik Quran Base Indonesia, ya. Nanti muncul yang icon atau yang gambar seperti gambar paling kiri gitu, ya. Kodenya, gambarnya seperti itu, ya, Quran Base Indonesia, ya. Di situ ada keterangan Quran Base, Al-Quran dan Azan, ya. Di samping mushaf Al-Quran, di aplikasi ini juga ada azan atau penanda, ya, penanda waktu sholat. Di situ ada jam-jamnya juga, jadwal waktu sholat, dan bisa disetting azannya, ya. Ini aplikasinya teman-teman sekalian. Nanti teman-teman download dan langsung diinstal, ya, otomatis install. Ketika sudah diinstal, akan muncul gambar seperti gambar nomor 3. Ini home, tampilan utamanya seperti itu teman-teman, ya. Itu keterangan dari atas. Di situ ada keterangan jam, ya, jam. Kemudian ada keterangan waktu sholat. Kemudian ada kota, ya. Jadi teman-teman, jika kotanya berbeda yang ada di keterangan itu, tinggal diklik aja itu namanya, nanti muncul secara otomatis di mana handphone itu ada gitu kan. Dalam hal ini sekarang handphone ini yang saya gunakan ada di kota Serang, teman-teman sekalian, ya. Di situ ada zona waktunya, ya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh teman-teman pertama kali ketika layar utama ini muncul, ya? Yang perlu diklik pertama kali adalah gambar mushaf Al-Quran, ya. Itu gambar mushaf Al-Quran. Ketika sudah diklik, nanti muncul beberapa pilihan model atau jenis mushaf Al-Quran. Teman-teman bisa pilih, ya. Ada yang versi Indonesia dan ada yang versi Madinah, cetakan Madinah, ya. Jadi di situ ada yang per ayat, ada yang per kata, ada yang per kata tajwid gitu kan. Nah, kemudian ada juga Indonesia dan Indonesia tajwid. Apa bedanya, Pak? Kalau Indonesia tajwid itu tajwidnya nanti warnanya lain. Jadi teman-teman bisa tentukan ketika ada warna yang lain, berarti di situ ada tajwid. Apakah dibaca idgham atau idhar dan sebagainya, atau dibaca berapa ketukan, berapa harokat gitu kan. Itu kelihatan di warnanya. Kalau yang tanpa tajwid itu ya polos gitu, ya, warnanya hitam semua. Silakan teman-teman pilih. Kalau teman-teman biasa menggunakan mushaf Indonesia, silakan pilih mushaf Indonesia tajwid. Tapi kalau teman-teman ingin mencoba mushaf versi Madinah tajwid, silakan dipilih, ya. Ketika ini nanti dipilih, silakan nanti teman-teman klik, otomatis nanti ada link download untuk mushafnya, ya. Tunggu download sampai selesai, ya. Kalau belum selesai nanti terpenggal, ya, mushafnya cuma separuh gitu kan, harus selesai. Ketika download sudah selesai, apa yang harus dilakukan? Ini selanjutnya. Nah, ini teman-teman, kita akan kembali lagi ke menu utama, yaitu menu home, ya. Kemudian ini diklik
yang tulisan tilawahku, ya. Berarti teman-teman di situ ingin bertilawah, ingin membaca Al-Quran. Otomatis nanti mushaf yang teman-teman sudah download akan kelihatan di sini. Contohnya ini punya saya sudah punya 3 mushaf yang saya download. Ada yang versi Indonesia Tajwid, kemudian Madinah Tajwid ada 2, ya. Jadi fungsinya berbeda-beda teman-teman ya. Kalau yang Madinah Tajwid saya biasa untuk tilawah yang bersambung. Kemudian Madinah Tajwid yang kedua biasanya untuk pilihan-pilihan surat atau pilihan ayat ya, seperti itu. Kemudian versi Indonesia adalah seperti ini teman-teman. Ini model yang portrait, model yang tegak gitu ya. Jadi satu halaman mushaf itu penuh tampil di layar handphone teman-teman sekalian ya. Kemudian yang versi Madinah seperti ini. Nah, kalau saya baca yang model tegak ini, model portrait, itu tulisannya kecil-kecil ya. Oleh karenanya, saya menggunakan versi yang landscape. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman. Nanti teman-teman tinggal tidurkan aja handphonenya, ya, dibaringkan jadi landscape, jadi datar, otomatis mushafnya akan menjadi besar. Nah, ini nyaman dibacanya, jadi tulisannya besar-besar gitu kan. Maklumlah orang tua gitu ya teman-teman. Ya, itu tulisannya besar-besar. Kalau perpindahan antara model tegak dan datar atau landscape dan potret ini tidak bisa berfungsi, nanti teman-teman bisa diklik di bagian atas, ada titik 3 di atas nanti, di situ pilih perbesar otomatis ya. Nah, jadi ini saya terangkan dulu yang ini teman-teman sekalian. Ini adalah bedanya mushaf versi Indonesia dan mushaf versi Madinah ya. Kalau versi Indonesia tentu tulisannya tulisan Indonesia ya, sini dengan angka. Misalkan di sini halaman 601, jusnya juz 30, nomor suratnya 103 gitu kan. Tapi kalau yang di mushaf Madinah tulisannya bahasa Arab. Ya. Sama juga ya, ini juz 30, ini halaman 601. Kemudian di sini surat Humazah. Ya. Di sini nggak ada nomor suratnya kalau di versi Madinah. Kemudian di dalam di dalam ayat itu ada beberapa tulisan yang agak berbeda untuk versi Madinah dan versi Indonesia. Kalau di versi Indonesia, ini sebagai contoh, ini sin ya disambung dengan alif tegak. Ini dibaca panjang 2 harokat. Tapi di versi Madinah itu tidak menggunakan sambungan alif tegak, tapi ada kasroh tegak di sini. Nah, sama juga di situ dibaca 2 harokat ya. Sama juga, cuma beda penulisan. Ya, sebagai contoh lagi di sini di versi Indonesia menggunakan alif dengan kasroh tegak, ya dibaca 2 harokat. Di sini menggunakan hamzah ditambah alif, sama juga 2 harokat bacaannya. Ya, itu beda-bedanya ya. Tapi kalau teman-teman biasa menggunakan mushaf Indonesia, silakan download yang versi Indonesia Tajwid, ya, yang sebelah kiri. Baik, teman-teman sekalian. Selanjutnya. Nah, ini teman-teman sekalian, di dalam aplikasi ini juga bisa kita tandai di mana teman-teman berhenti, ya. Jadi sudah baca sampai halaman berapa, itu ditandai. Biasanya kalau di mushaf kertas, itu kan tandanya pakai kertas atau pakai tali, ada talinya gitu ya. Kalau yang mushaf yang berbentuk buku. Kalau mushaf digital ini, nanti teman-teman dimanapun teman-teman selesai berhenti, itu ayatnya dipencet agak lama, ya sekitar 3 detik, nanti akan muncul keterangan seperti ini, ya. Putar murotal, bagikan ayat, salin ayat, tambahkan ke ayat pilihan, dan tandai terakhir bacaan. Ya, kalau teman-teman ingin menandai, klik yang tandai terakhir baca. Jadi teman-teman akan menandai yang terakhir dibaca, gitu ya. Kemudian di mushaf ini juga itu kita bisa mendengarkan murotalnya. Bagaimana caranya? Teman-teman nanti pilih ayatnya, ditekan sekitar 3 detik, akan muncul keterangan ini, tinggal diklik putar murotal. Nanti ada pilihan pilihan qori'nya ya.
siapa nanti teman-teman biasa mendengarkan qori siapa yang untuk murotal, nanti dipilih, nanti secara otomatis akan ada suaranya. Ya, jadi teman-teman bisa mengoreksi bacaan Quran teman-teman sesuai qori-qori yang sudah terkenal ya. Kebanyakan qori-qori dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya. Jadi bukan qori Indonesia teman-teman sekalian. Itu. Kemudian bagaimana cara menandainya? Ya, teman-teman nanti klik tandai terakhir baca, akan keluar seperti gambar di sebelahnya, ya. Di sini ada model model penandanya. Ada 5 model gambar gitu kan. Silakan teman-teman pilih, kemudian simpan. Setelah simpan, klik OK, akan muncul hasil seperti ini. Jadi di sini ada tandanya, di halaman ini ada tandanya. Jadi teman-teman disinilah teman-teman terakhir membaca, ya. Ketika aplikasi ini nanti ditutup, kemudian teman-teman akan membaca lagi, meneruskan, tinggal dibuka saja. Nanti tanda ini otomatis akan muncul. Bagaimana supaya hilang? Diklik aja 1 kali, klik. Nah, nanti otomatis hilang. Nanti teman-teman lanjutkan membaca. Seperti itu, ya. Baik, selanjutnya teman-teman. Nah, ini menu lainnya, ya. Tadi menu tilawahku, sekarang di menu utama ada juga menu pesan. Ya, pesan-pesan biasanya dikirimkan dari admin aplikasinya ya. Di sini ada admin aplikasinya, ada pemberitahuan. Di sini ada tombol pesan, silahkan diklik saja. Tidak pun tidak apa-apa ya. Ada 2 pesan ya, ada yang tampilan semua dan ada yang pesan spesial ya. Kemudian selanjutnya ada menu profil. Ya, profil itu profil kita gitu ya. Sebagai contoh ini nama saya. Kemudian di sini muncul emailnya ya. Kemudian di sini ada aktivitas tilawahnya, riwayat khataman, poin, aktivitas infak, aktivitas doa, itu bisa diklik ya teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya. Nah, ini menu selanjutnya di halaman utama, di halaman home, itu ada menu infak. Ya, kalau kita klik infak akan muncul gambar seperti ini. Ya, di sini ada pilihan infak teman-teman sekalian. Misalnya ada sedekah sosial untuk umat, sedekah Quran digital untuk siapa, di situ bisa ya teman-teman bisa pilih ingin berinfak ke mana, di situ ada tempat-tempat pilihannya ya. Kemudian menu selanjutnya ada menu zikir ya. Menu zikirnya ada 4 pilihan menu, ada zikir sholat, ada al-ma'surat, ada sholawat, ada zikir lainnya. Dan di sini disediakan tasbih digital ya. Jadi teman-teman gak usah bawa tasbih yang panjang-panjang itu ya, merepotkan juga ya. Di sini sudah disediakan mushaf Al-Qur'annya, sudah disediakan bacaan zikirnya, sudah disediakan tasbih digitalnya ya. Luar biasa sekali kemajuan teknologi sekarang teman-teman ya. Baik, ini sebagai contoh kalau zikir sholat kita klik akan keluar 2 menu ya, zikir sholat pendek dan zikir sholat panjang. Tinggal nanti teman-teman pilih mau yang zikir panjang atau zikir pendek. Isinya kayak gimana Pak? Ini contohnya teman-teman, sebentar. Selanjutnya, nah ini adalah yang zikir pendek. Contohnya di sini astagfirullah gitu kan, ada tulisan Arabnya, ada translate Indonesianya, ada artinya ya. Untuk zikir pendek ini ada 6 model zikir ya. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada zikir yang panjang. Ada 21 jenis zikir ya. Ini panjang. Silahkan nanti teman-teman cari mana yang sesuai dengan teman-teman gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini selanjutnya adalah kenceleng masjid. Nah, di sini. Jadi teman-teman bisa berinfak ke masjid ya, masjid manapun, di situ ada pilihan masjid. Kalau masjidnya nggak ada di sini, ada pilihan cari di peta, kemudian klik teman-teman mau berinfak di masjid yang mana, silahkan nanti ketemu, silahkan berinfak di situ ya. Kemudian selanjutnya ada menu more atau menu lainnya ya. Menu more atau menu lainnya kalau kita klik itu isinya adalah waktu sholat,
penentuan arah kiblat, makharijul huruf, kartu ucapan, zakat, dan di bawah ada menu-menu lainnya. Ya, sebagai contoh, kalau waktu sholat kita klik, akan muncul di sini tampilan waktu sholat. Ya teman-teman ya. Nah, hati-hati teman-teman, waktu sholat ini sesuai dengan setting lokasi ketika teman-teman membuka pertama kali aplikasi ini. Ya, kalau tidak sesuai waktunya, nanti di menu utama ini ada nama kota. Ya, ini nama kota ini kalau nggak sesuai nanti diklik. Nanti pilih secara otomatis atau pencarian manual. Ya, untuk mudahnya klik nanti otomatis. Nanti di mana HP itu ada, disitulah otomatis terbaca nama kotanya. Nah, otomatis nanti jadwal sholatnya mengikuti kota yang bersangkutan. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada gambar speaker. Ya, teman-teman ya. Kalau gambar speaker ini kita nyalakan, ketika masuk waktu sholat, otomatis akan diperdengarkan azan. Nah, seperti itu. Ya, kalau ini saya matikan karena saya menggunakan jadwal waktu sholat di aplikasi yang lain supaya nggak bertumpuk gitu ya. Ini. Baik, selanjutnya. Berikutnya adalah aplikasi kiblat, penentuan arah kiblat. Di sini ada kompas, teman-teman sekalian ya. Tempatkan HP di bidang yang datar, kemudian diputar-putar ya, diputar-putar berapa kali, kemudian diamkan. Nah, disitulah arah kiblatnya ditentukan, yang ada gambar Ka'bahnya. Otomatis itu akan menunjukkan. Tapi handphone yang mendukung aplikasi kompas ya, ada yang apa softwarenya Giro, kalau nggak salah ada Gironya itu yang mendukung aplikasi kompas. Kalau nggak ada Gironya nggak bisa, nggak bisa, hanya hiasan saja jadi ya. Baik, selanjutnya ada menu makharijul huruf. Jadi teman-teman bisa membetulkan cara membaca Al-Quran. Ya, jadi huruf-huruf itu nanti di mana dia keluarnya, di sini ada contohnya, teman-teman ya, makharijul huruf. Ya, baik, selanjutnya ada kartu. Ya, di event-event tertentu ini misalkan Hari Raya Idul Fitri, kemudian Hari Raya Idul Adha, kemudian 1 Muharram biasanya ada disediakan kartu-kartu ucapan di aplikasi ini. Teman-teman bisa klik, nanti klik tinggal diisi namanya, ingin disebarkan kemana, otomatis nanti kartu ini akan tersebar dengan nama kita otomatis. Dan itu gratis teman-teman ya, luar biasa, Masya Allah ya. Itu kartu ucapan. Kemudian aplikasi berikutnya adalah aplikasi zakat. Ya, di sini ada kalkulator zakat juga. Ya, kemudian kalau teman-teman ingin menitipkan zakatnya melalui aplikasi ini bisa juga. Ya, itu. Baik, selanjutnya. Nah, kita kembali ke menu utama, teman-teman sekalian. Di menu utama ada yang gambarnya kayak kuas buat ngechat gitu ya. Ini kalau diklik isinya adalah tema ya, untuk background, untuk wallpapernya aplikasi yang kita gunakan gitu kan. Saya menggunakan mode malam ya, yang gelap itu ya. Kemudian gambarnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa pilih gambarnya ya, bisa pilih gambarnya yang mana ada mode terang dan ada mode gelap. Nanti pilihan gambarnya silahkan dipilih. Itu gambarnya bagus-bagus teman-teman ya. Baik. Kemudian ada yang di menu utama juga ada yang gambarnya kaca pembesar. Itu pencarian ayat. Ya. Misalkan itu kalau diklik ya, teman-teman di sini akan ada pilihan ayat, ada ayat tentang rizki, ayat tentang cinta, ayat tentang jodoh, ayat tentang solusi hidup. Tinggal diklik aja, diketik sini, teman-teman mau cari ayat yang mana, otomatis akan dicarikan di sini dan diarahkan ke nanti ke mushafnya, teman-teman bisa baca. Ya, baik. Selanjutnya, ketika sudah selesai, teman-teman ingin keluar dari aplikasi ini, nanti diklik yang tombol back. Ya, tombol back ini diklik, teman-teman sekalian, nanti otomatis akan di sini keluar. Nanti diklik keluar, otomatis nanti keluar dari aplikasi. Ya, kira-kira cara menggunakannya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah repot-repot kemana-mana membawa mushaf. Ya, karena kalau membawa mushaf yang berbentuk buku, kalau yang kecil kan tulisannya kecil-kecil, repot juga. Kalau yang besar
bukunya tebal, berat juga gitu kan, jadi merepotkan. Jadi kalau menggunakan yang digital, insya Allah itu lebih praktis, lebih aman dibawa kemanapun. Kapan teman-teman ingin bertilawah atau membaca Al-Quran, dengan mudah tinggal buka handphonenya ya. Kalau teman-teman malas membaca, ingin mendengarkan murotal saja bisa juga. Jadi tinggal diklik murotal, nanti dipasang headset, langsung didengarkan masing-masing seperti itu teman-teman ya. Baik, selanjutnya. Nah itu teman-teman ya, sedikit informasi dari saya terkait dengan mushaf ya. Karena nanti di KBIH atau di Kementerian Agama dalam ketika manasik disarankan membawa mushaf. Jadi untuk teman-teman bertilawah. Tapi kalau dibawa mushaf yang berbentuk buku cetakan, itu selain ya berat, ya repot gitu kan, repot ya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang model digital ya, mushafnya, Al-Qur'annya. Dan salah satu yang saya rekomendasikan adalah yang ini ya, Quran Base. Itu tampilannya persis seperti mushaf cetak. Persis ya, persis. Kalau kita posisi handphonenya tegak atau portrait, itu persis satu halaman mushaf masuk di situ. Ya, persis. Bagaimana Pak cara gesernya? Tinggal geser aja ke kanan gitu kan ya. Dipakai jari, geser ke kanan gitu kan. Nanti otomatis berubah halaman seperti itu. Ya, baik. Sementara itu dari saya, teman-teman sekalian. Semoga ini bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.